Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan di kolom komentar yang telah saya rangkum dalam video berikut ini. Yuk kita bahas sama-sama. Pertama, kalau saya pas selesai isi data ada keterangan email tidak valid, itu gimana ya? Pertanyaan ini kemungkinan ketika isi data di laman bsu.bpjs.go.id. Kemungkinan pertama, email yang kita ketikkan salah atau tidak lengkap. Bisa kita cek kembali email yang kita cantumkan di kolom email, apakah sudah pas, angka, huruf, titik, dan lain sebagainya. Kalau seandainya sudah pas, tetap muncul keterangan tidak valid, coba kita ganti dengan email yang baru. Ayo kita praktekkan. Saya beri contoh pengisian data bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Isi semua data, setelah itu tekan lanjut. Di sini muncul keterangan alamat email tidak valid. Kemungkinan kalau muncul keterangan alamat email tidak valid, email yang kita masukkan salah penulisannya. Kita cek kembali huruf, angka, titiknya, dan lain-lain. Tekan OK, kita cek email yang kita masukkan. Di sini saya kekurangan titik. @gmail.com. Di sini juga @gmail.com. Kalau rasanya sudah betul, tekan lanjut. Nah, maka keterangan email tidak valid sudah tidak ada lagi. Kalau seandainya email sudah benar, sudah sesuai dengan email kita, coba ganti dengan email yang lain. Mungkin emailnya memang tidak valid atau sudah tidak aktif lagi. Coba kita ganti dengan alamat email yang lain. Selanjutnya komentar dari Kapten Joni. Dulu pernah dapat, tapi kemarin nggak dapat. Yang sekarang juga belum dapat. Padahal sudah lolos verifikasi dan status calon terus. Apa harus daftar lagi lewat Kemenaker atau gimana Bang Suwun? Untuk kasus seperti ini, di BPJS Ketenagakerjaan sudah lolos verifikasi. Dan di akun Siap Kerja statusnya calon terus, tidak berubah-ubah. Untuk kasus seperti ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama tersaling dalam screening Kemenaker, telah mendapat program kartu pekerja, program keluarga harapan, atau banpres produktif untuk usaha mikro pada tahun berjalan, atau PNS dan Polri yang memang tidak bisa disalurkan. Artinya sudah mendapat bantuan lain selain bantuan BSU di tahun 2022 ini. Atau kemungkinan kedua, tersaring verifikasi dan validasi bank. Artinya dikarenakan rekening tidak aktif atau tidak valid. Hal ini masih bisa disalurkan dengan cara mengupdate atau mengganti data kita dengan rekening yang aktif. Apabila kita tidak mengupdate data rekening kita, maka BSU akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Ini contoh akun Siap Kerja yang tahapan BSU-nya di calon dan tidak beranjak-ranjak sudah lama. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sudah mendapat bantuan lain selain bantuan BSU di tahun 2022 ini, atau sebagai PNS dan TNI Polri. Kemungkinan kedua, rekening tidak aktif atau tidak valid. Untuk kemungkinan kedua, bisa data diupdate atau dirubah melalui HRD perusahaan. Apabila data tidak dirubah, maka BSU disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Selanjutnya dari Muhammad Fauzi. Saya terdaftar sebagai penerima, cuma tidak ada saldo yang masuk, sedangkan teman-teman saya sudah masuk. Kenapa ya? Kalau kasus seperti ini, cuma kita yang belum cair, sedangkan teman-teman kita sudah cair semua. Maka kita harus mengecek di akun Siap Kerja kita. Sudah sampai mana proses pencairan BSU kita. Ini contoh tampilan akun Siap Kerja.
Di sini ada 3 tahapan. Pertama, calon, ditetapkan, dan tersalurkan. Kalau calon berarti data kita masih diverifikasi oleh Kemenaker. Kalau sudah masuk di tahap ditetapkan berarti kita tinggal menunggu proses pencairan oleh Kemenaker. Apabila sudah tersalur maka tahapannya akan berubah menjadi tersalurkan. Ini contoh akun siap kerja yang BSU-nya sudah cair. Nanti diberi keterangan di sini. Dengan senang hati kami sampaikan bahwa dana BSU kamu telah disalurkan ke rekeningmu di Bank Mandiri. Artinya dana disalurkan ke Bank Mandiri. Jadi di sini nanti diberi keterangan ke bank mana dana BSU kita disalurkan. Selanjutnya dari Nanda Putri. Caranya gimana? Kemarin di Kemenaker ada notifikasi calon BSU. Terus sekarang jadi hilang. Gimana, Bang? Caranya supaya ada lagi. Awalnya keterangan BSU-nya ada di akun siap kerja. Setelah itu hilang. Untuk kasus seperti ini kita positive thinking aja. Jangan-jangan itu adalah petanda bahwa BSU kita akan segera cair, atau memang sistem Kemenaker lagi dalam proses perbaikan atau proses maintenance. Biasanya kalau sistem digital ada namanya proses perbaikan. Jadi untuk sementara data dihilangkan dulu. Tapi jangan khawatir, apabila kita telah layak dan memenuhi syarat sesuai ketentuan penerima BSU tahun 2022 ini, maka insya Allah BSU pasti dicairkan. Tinggal menunggu waktu pencairannya saja. Karena proses pencairan BSU ini dilakukan secara bertahap. Kalau kita tidak masuk tahap sekarang, mungkin akan masuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu cek akun siap kerjanya masing-masing. Apabila muncul keterangan seperti ini, kamu tidak memenuhi syarat sebagai penerima BSU. Artinya kita tidak memenuhi syarat sebagai penerima BSU tahun 2022. Syarat untuk mendapat BSU, pertama memiliki NIK yang valid, memiliki gaji paling banyak 3,5 juta atau di bawah upah minimum. 3. Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli tahun 2022. Bukan PNS, TNI, dan Polri. Tidak pernah menerima bantuan pemerintah lainnya. Apabila kita tidak terpenuhi 5 kriteria ini, berarti kita tidak memenuhi syarat sebagai penerima BSU tahun 2022. Akan tetapi, apabila kita merasa memenuhi kelima kriteria ini, tetapi di akun siap kerja kita muncul keterangan seperti ini, silakan hubungi call center BPJS atau datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat untuk mengkonfirmasi data kita yang sebenarnya. Semoga Bapak Ibu yang memenuhi syarat penerima BSU tahun 2022 yang belum cair segera dicairkan secepatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.